Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Shalik Aulawi, kelas 1H Manajemen, NIM 2020-11457. Puja dan puji syukur saya aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita, sehingga kita masih bisa berada di sini. Sholawat serta salam saya aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Jadi saya akan membawakan tema iptek dan perspektif Islam. Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu iptek. Berbeda dengan pandangan dunia barat yang melandasi pengembangan ipteknya untuk kepentingan material. Islam mementingkan pengembangan dan penguasaan iptek untuk menjadi sarana ibadah. Selain itu, iptek juga sebagai pengabdian muslim kepada Allah, spiritual, dan mengembangkan amanat khalifatullah, yaitu wakil Allah di muka bumi untuk berkhidmat kepada kemanusiaan dan menyebarkan rahmat bagi seluruh alam, yaitu rahmatan lil alamin. Belajar dari mengembangkan iptek merupakan bentuk keimanan seseorang dan menjadi daya penggerak untuk menggali ilmu. Memandang betapa pentingnya mempelajari ilmu-ilmu lain selain ilmu syariat, yaitu iptek, dalam perspektif Al-Quran. Mehdi Gholsani dalam bukunya The Holy Quran and the Science of Nature 2003 mengajukan beberapa alasan. Pertama, jika pengetahuan dari suatu ilmu merupakan persyaratan pencapaian tujuan Islam sebagaimana dipandang oleh syariat, mencarinya merupakan sebuah kewajiban karena ia merupakan kondisi awal untuk memenuhi kewajiban syariat. Contoh, kesehatan badan bagi seseorang dalam satu masyarakat yang penting. Oleh sebab itu, sebagian kaum muslim harus ada yang mempelajari ilmu mengenai pengobatan. Kedua, masyarakat yang dikehendaki Al-Quran adalah masyarakat yang agung dan mulia, bukan masyarakat yang takluk dan bergantung pada non-muslim. Quran An-Nisa ayat 141. Agar dapat merealisasikan tujuan yang dibahas Al-Quran itu, masyarakat Islam benar-benar harus menemukan kemerdekaan kultural, politik, dan ekonomi. Pada gilirannya, hal itu membutuhkan pelatihan para spesialis spesifikasi tinggi di dalam segala lapangan dan penciptaan fasilitas ilmu dan teknik dalam masyarakat Islam. Sebab pada abad modern, kehidupan manusia tidak dapat dipecahkan kecuali dengan upaya pengembangan ilmiah, dan kunci sukses seluruh urusan bersandar pada ilmu. Ketiga, Al-Quran menyuruh manusia mempelajari sistem dan skema penciptaan, keajaiban alam, sebab-sebab, akibat-akibat seluruh benda dan organisme hidup. Pendek kata, seluruh tanda kekuasaan Tuhan di alam eksternal dan kedalaman batin jiwa manusia, seperti tersirat dalam Al-Quran. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia
Dia hidupkan bumi sudah mati keringnya, dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikehendaki antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Keempat, alasan ini untuk mempelajari fenomena-fenomena alam dan skema penciptaan adalah bahwa ilmu tentang hukum-hukum alam dan karakteristik benda serta organisme dapat berguna untuk memperbaiki kondisi manusia. Ini misalnya yang tersirat dalam Al-Quran. Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Al-Jizyah ayat 13. Menengok sejarah peradaban Islam, zaman dulu kita akan menemukan para ilmuwan muslim yang mengembangkan iptek. Tokoh-tokoh misalnya 1. Muhammad bin Musa al-Khawarizmi abad 780 sampai 850, seorang matematikawan. 2. Abu Ar-Rayhan Muhammad bin Ahmad al-Binuri abad 973 sampai 1048, seorang fisikawan. 3. Jabir bin Hayyan al-Kufi al-Sufi abad 781 sampai 815, seorang kimiawan. 4. Ad-Dinawari W.895 biologi, dan Muhammad Al-Fazari W.77 seorang astronomi, yang merupakan beberapa di antara ilmuwan Islam yang sangat jenius saat itu. Mereka membaca Al-Quran, mencipta karya, teori, dan penemuan baru yang luar biasa. Jadi Islam tidak anti-iptek, tetapi mendorong pengembangannya. Wallahu a'lam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.